Petani kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menelusuri kondisi perkebunan kakao di Kecamatan Balinggi dan Sausu di Kabupaten Parigi Motong. Di dua kecamatan ini, komoditas kakao sempat menjadi komoditas unggulan yang membawa perubahan besar terhadap tingkat kesejahteraan petani. Masa keemasan komoditas kakao di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Parigi Motong seperti di Kecamatan Balinggi dan Sausu, terjadi antara tahun 1995 hingga tahun 2010. Pada masa ini hampir tidak ada lahan yang tidak ditanami kakao, baik di lahan pekarangan, perkebunan, bahkan masyarakat melakukan alih fungsi dari lahan sawah menjadi kebun kakao. Namun, seiring perjalanan waktu, berbagai permasalahan dialami oleh petani kakao, khususnya serangan hama yang menyebabkan kakao menjadi tidak produktif. Halo pemirsa, apa kabar? Siapa sih di antara kamu yang tidak suka makan coklat? Saya rasa semua suka makan coklat. Nah, di Kabupaten Parigi Motong ini hampir seluruh desanya ternyata dulunya adalah memiliki komoditas unggulan yaitu coklat. Namun sayangnya saat ini telah beralih fungsi lahan. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk bertemu salah satu petani yang dulunya adalah berprofesi sebagai petani coklat yaitu Pak Ketut yang ada di Desa Balinggi di Kecamatan Balinggi. Halo Pak Ketut. Halo. Apa kabar Pak? Biasa. Alhamdulillah. Oh ya Pak Ketut, ini kan kalau kita flashback di beberapa tahun nih Pak, kalau kita tahu dulunya Kabupaten Parigi Motong ini memiliki komoditas unggulan yaitu coklat. Nah, mungkin Bapak boleh ceritakan nih sama pemirsa yang ada di rumah tentang kenapa sih akhirnya lahan ini beralih fungsi dari coklat kemudian kita ke sawah. Iya. Nah, kalau ceritanya dulu memang di sini ini semua lokasi ini coklat semua. Kira-kira tahun 2000 sampai 2010 lah yang berproduktif coklat. Waktu itu kena penyakit yang namanya kanker buah dan kena virus. Jadi petani coklat itu istilahnya tidak bisa mengantisipasi penyakit coklat itu terpaksa beralih fungsi lagi ke sawah. Pak, dulu ini ada berapa luas lahan sih nih? Maksudnya berapa hektar begitu? Kalau di kelompok tani saya ini kurang lebih 180 hektar kelompok tani saya saja. Dengan jumlah pemilik sekitar 45 keluarga. 45 keluarga ya, 180 hektar. 180 Dari hektar. tahun 2000 sampai? Mungkin sampai 2010 yang masih 2010, aktif. berarti sekitar kurang lebih 10 tahun. Nah, ketika masuk atau kena penyakit kanker buah itu Pak, tapi sempatkah para petani-petani coklat ini dulunya teman-teman Bapak atau rekan-rekan Bapak ini sempat melakukan antisipasi pertama begitu sampai akhirnya tidak bisa diselamatkan kemudian mengalihfungsikan lahan? Pernah istilahnya diobati begitu, diracun lah kalau bahasa petani tuh, Iya. diracun. Jadi karena sama sekali tidak berhasil, ya tidak mempan itu racun, mungkin karena kurang penyuluhan dari pertanian gitu. Jadi karena petani kan petani di sini terutama hanya dia itu istilahnya mandiri. Sudah lantaran tidak bisa dicegah, terpaksa kembali ke sawah ulang gitu. Pak Ketut, ini kira-kira adakah nanti kemungkinan untuk menjadi petani coklat kembali? Mungkin kalau semua teman-teman kembali ulang coklat, mungkin saya ada niat untuk bertanam coklat lagi. Dan mempelajari dari kisah yang lalu Pak ya? Iya, iya. Oke, baik. Nah pemirsa Kabar Petani, kita masih akan mengetahui ini atau berjalan dan juga mencari informasi seputar tanaman coklat yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Saya sudah ketemu sama Pak Ketut, nah selanjutnya juga saya akan ketemu sama petani-petani lainnya masih di Kabar Petani. Lahan milik masyarakat yang dulunya ditanami kakao yang dapat dijangkau oleh air dari jaringan irigasi yang ada saat ini telah menjadi areal persawahan. Namun kebun yang berada di ketinggian atau di daerah pegunungan dibiarkan begitu saja.
Dari Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, penelusuran kakao saya lanjutkan ke Kecamatan Sausu. Karena sesuai informasi yang saya peroleh, di Desa Sausu ada petani yang berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kakao sebagai komoditas unggulan. Pak Nyoman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Pak, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Ini bibit semua Pak ya? Iya, ini bibit coklat klon 45, Bu. Ini klon 45 berarti Pak Iya, ya? klon Ini 45. yang pakai teknik sambung pucuk itu Pak? Iya, betul, Bu, sambung pucuk. Ini kalau yang ini sekarang usianya sudah berapa Pak? Ini kalau usia bibit sebelum disambung, usianya 8 bulan, Bu. Ini berarti yang belum disambung ini Ini Pak? sudah, Bu, Oh, sudah sudah. dijadiin. Ya, ini sudah disambung. Nah, umur sambungan ini sudah 1,5 bulan, Bu. Ya. Kalau Artinya, yang belum disambung mana Pak? itu yang belum disambung, Bu, ini contohnya. Oh yang ini ya? Ya. Ini, Bu, bibit yang belum disambung dan sudah siap disambung, Bu. Ini berarti umurnya berapa Pak? Ini sudah 9 bulan, Bu. 9 bulan. Temannya itu kan. Ini Ya. yang 45 umur 9 bulan. Iya. Berarti tapi kalau seandainya tidak dilakukan sambung pucuk Pucuk? ini gimana Pak? Ya, Ada resiko kalau apa? seandainya kita tidak lakukan sambung pucuk ini, Bu, ini klon bisa asli, bisa enggak. Begitu ya? Ya, biji yang kita gunakan untuk bikin bibit ini biji 45, Bu. Cuma kita enggak jamin nanti kalau ini yang kita tanam, kita tidak berani jamin buahnya 45. Oh begitu. Bisa dia buah lokal, bisa lain karena mungkin perkawinan silang. Tetapi kalau kita pakai sambung pucuk kayak seperti ini, Bu, sudah pasti. Sudah pasti. Di mana kita ambil pucuknya ini yang disebut entris, di mana kita ambil entris sudah pasti seperti itu buahnya nanti. Sudah akan seperti itu ya Iya, buahnya sudah Pak pasti, ya? Bu. Iya. Di kebun pembibitan ini, Pak Nyoman Suwarda menjelaskan secara rinci cara membuat bibit sambung pucuk yang banyak diminati oleh petani. Berarti sekarang yang Pak Nyoman mau sambung pucuk ini yang usia berapa? Ini usia bibit sebelum disambung usianya 8 bulan, Bu, kurang 8 lebih. bulan. Iya. Nah, terus bagaimana Pak? Awal mulanya ini kita untuk melakukan sambung pucuk Iya, harus ini apa nih? kita kalau mau sambung pucuk terlebih dahulu kita harus siapkan tentunya alat kan. Ini alat kita gunting 1, 2 pisau. Ya. Ketiga ini plastik penutup sambungan. Setelah disambung, kemudian ini tali pengikatnya. Nah, sebelum sambung ini tekniknya setiap 1 pohon kita sambung kita harus menyisakan daun paling kurang 4 lembar. Ada pengaruhnya gitu ya Pak? Iya, Bu. Ini Apa paling kurang dia 4 lembar. Pengaruhnya atau sampai kalau 6. seandainya daunnya lebat seperti ini tuh kenapa Pak? Ini kalau terlalu lebat daunnya, dia bisa makan tuh bukan untuk sambungan, tapi khusus untuk ini. Oh, ke nutrisinya ya Pak Iya. ya? Nah, terus ini kenapa kita sisakan 4 sampai 6? Tujuannya dia untuk menarik makanan, Bu. Jadi nutrisi nantinya Iya. yang terisi itu bukan ke daun-daunnya yang ada sekarang, tapi ke sambung pucuknya Iya, ini Pak ya? makanan yang ada di sini ditarik dari daun kemari, karena di sini kita sudah sambung. Mungkin bisa langsung. Boleh. Nah, kita potong sini. Nah, Cabang kemudian atasnya gitu ya Pak ya? Iya. Kita sisakan kurang lebih 4 sampai 6. Kemudian kita pilih entris. Ini apa Pak? Ini namanya entris, Bu. Entris. Entris ini kalau misalnya bahasa umumnya itu apa sih Pak? Cabang coklat yang mau kita pakai sambung. Oh, berarti ini langsung dipetik dari pohon coklat di Iya. kebun-kebun begini Pak ya? Ini cabang artinya kan banyak pilihan. Klon mana yang kita sukai, klon mana yang mau kita kembangkan, disitulah kita ngambil cabang. Sehingga menghasilkan seperti yang kita inginkan. Umpamanya kita tadi seperti di kebun tadi kita menginginkan sambung pucuk ini hasilnya 45. Ya. Otomatis mau tak mau kita harus ambil cabang di sana. Oh, klon 45 Iya. gitu ya? Ini karena kita ngambil di klon lokal, mau tak mau nih buahnya pasti kayak begini nanti. Oh, yang begini ini yang klon Pasti. lokal Pak ya? Ini klon lokal. Ini ada nggak ukuran maksudnya atau ada apa sih kayak kriteria khusus untuk dapat ini tuh harus diambil yang di pucuk bagian atasnya kah atau Oh, yang iya. bagaimana atau ukurannya gitu Pak? Ada, Bu. Ini entris tidak sembarang diambil, Bu. Ini entris kita ambil bahasanya itu tuh diambil cabang sekunder atau cabang bantalan buah gitu, Bu. Makanya kita pilih cabang yang kira-kira cabang mau buah. Ini ukuran entris bisa kita pastikan usia entris yang kita bisa pergunakan itu berkisaran 4 bulan sampai 5 bulan. Baru kita bisa pergunakan untuk sambung bibit untuk menghasilkan buah yang bagus. Jadi tekniknya diatur di sini, Bu. Oh, di atasnya Pak ya? Iya. Bagaimana itu Pak? Coba sambil Kalau dikerja. dia
kebetulan ini entris, ini selling namanya Bu ya, bibit. Kalau kebetulan dia ini sellingnya sama dengan entris. Ukurannya gitu ya Pak ya? Ya, nah, kita bisa sambung pres saja Bu. Oh sambung pres itu maksudnya langsung Keep. di ini ya, di silet gitu atau di iris? Ya, nah ini aja. Ini tinggal kita kasih runcing begini. Kita pastikan dia pas. Pastikan ini entris, pastikan ini entris menancap di sini dengan syarat harus langsung mencapai ujung. Oh berarti Pak dia ini harus ada sampai di sini gitu ya? Iya, kita buatlah ukurnya berapa begitu. Nah, secara teknis dia semakin panjang kita bikin sayatan semakin bagus. Semakin bagus. Iya, karena daya rekannya semakin panjang. Oh, ini berarti dia seperti dibuat seperti itu juga Pak ya? Iya dulu. Nah, ini kasih begini Bu, dan begini, seret. Nah, seret, pasti yang dia nancap begini Pak. Nah, setelah itu kita ikat. Oh iya. Sebenarnya cukup mudah Pak ya? Mudah Bu. Kita ikat pakai ikat begini, ini manual Bu. Sebenarnya ada plastik khusus untuk begini, cuma kita namanya petani manual. Ya. Kita belah-belah, potong es mambo, kita begini. Dengan seadanya ya? Seadanya. Artinya kita juga tidak tahu juga carian di mana. Kita juga tidak tahu. Artinya kita manual. Berarti melepas apa sih ibaratnya pelapisnya itu Pak? Iya. Ini Bu setelah kita ikat begini, tunggu Bu ya. Ini setelah kita ikat begini. Jadi butuh waktu berapa lama dia harus dililit seperti itu Pak? Maksudnya ya itulah. Nah setelah ini kita kasih sarung Bu. Kita kasih sarung. Tujuannya Pak buat apa? Nah ini tujuannya Bu. Ini kan terbuka Bu. Nah ini kan sedangkan ini perlu steril. Atasnya ya Pak ya? Iya, kita kasih begini. Tujuannya ini setelah makanan lari kemari Bu. Ini kalau tidak ditutup, jelas dia tembus. Lurus ke atas otomatis lagi dia ya? Otomatis dia langsung loss. Ini tidak akan pernah hidup. Oh berarti yang dicari itulah supaya ininya itu tumbuh gitu lah Pak ya? Nah, terus kita sarungi, kita ikat bawahnya. Nah begini, inilah prosesnya. Pengikatnya saya khusus yang ikat. Itu tukang ikatnya nih. Berarti butuh waktu berapa bulan nih Pak harus disarungi seperti ini? Ini kita tunggu selama 20 hari. Bibit kakao yang telah disambung kemudian ditempatkan di lokasi khusus untuk memudahkan proses pemeliharaannya. Pak Nyoman Suwarda yang sudah menggeluti pembuatan bibit kakao sejak 10 tahun lalu, bibitnya tidak hanya digunakan sendiri, namun lebih banyak dijual kepada para petani di sekitaran Sausu dan juga dari daerah lainnya. Dari lokasi pembibitan, saya bersama Pak Nyoman Suwarda berkesempatan melihat langsung kebun kakao yang sudah berproduksi, yang tentunya bibitnya berasal dari sambung pucuk yang dibuat oleh Pak Nyoman sendiri. Sudah ada hama atau kanker buah tahun 2010 itu Pak. Bapak mengatasi itu kemudian tetap eksis sebagai petani kakao itu bagaimana Pak? Awalnya kita sih Bu, kita memang ya artinya kasih diam itu kebun karena enggak tahu harus dibagaimanakan ini kebun. Jadi singkat cerita tahun 2012 ya adalah semacam pelatihan dari swasta yang dinamakan itu Inkapa Bu. Pelatihan buat petani gitu Pak ya? Pelatihan buat petani, istilahnya katanya bahasanya Inkapa ini Amerika Bu. Amerika yang mendanai Indonesia, dikasih dana supaya mau memperbaiki kebun. Inkapa kalau saya tidak salah ingat Bu, Inkapa artinya itu
industrialisasi kakao pedesaan dan pemberdayaan petani perempuan gitu Bu. Ya di sana kita dikasih teknik-teknik, artinya sebagai petani dikasih semangat, jangan putus asa karena masih ada klon yang lebih canggih unggul gitu Pak, lebih ya? unggul daripada klon sebelumnya. Berarti itu yang sebelumnya, ini kalau yang ini klon yang sama dengan yang kemarin Pak, atau Tidak Bu, beda? ini klon yang baru Bu. Berarti kalau yang ini tuh, kalau ini Pak, kalau yang ini tuh berarti klon apa nih Pak? Ini klon 45 Bu. Klon 45? Ya. Ini yang terbaru, ini yang dibagi langsung atau gimana pembibitannya Pak? Ini ceritanya tidak dibagi Bu, hanya kita sebagai demplot, kita dikasih percontohan berapa pohon begitu, khusus demplot. Nanti di situ dikasih penjelasan ini klon kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Kelebihannya Bu, dia sangat tahan sekali dengan hama. Oh ini ya? Ya, dibanding dengan klon yang lain. Karena hamanya atau maksudnya yang menyerang penyakit untuk klon 45 ini lebih kurang gitu ya Pak ya? Kurang. Nah, terus ini bisa bisa diandalkan. Nah Pak, bagi dong tipsnya atau triknya sebagai petani coklat nih, sekarang boleh dikatakan Pak Nyoman ini sebagai salah satu petani coklat yang ada di Kabupaten Parigi Motong yang walaupun sempat terserang hama di tahun 2010 tapi bangkit lagi Pak ya? Iya. Bangkit lagi. Itu bagaimana Pak untuk maksudnya meyakinkan seluruh petani ataupun masyarakat akhirnya mau ke kebun lagi Ya. seperti itu? Kita sebelum coklat itu kena penyakit atau hama semua itu kan kita sebelumnya sudah pernah menikmati hasil coklat Bu. Ya, yang lumayan ya Pak. Iya, Ya. artinya orang sudah semua tahu juga. Arti berkat adanya tanaman coklat lalu kita tuh sampai bisa beli motor Bu, sampai bisa sekolahkan anak walaupun cuma SMA Bu. Iya, ceritanya kita juga dulu petani sawah juga Bu. Kita belum pernah menikmati seperti itu. Ya. Nah, terus di pas puncak jayanya tidak ada kepikiran bahwa coklat ini ada hamanya, ada penyakitnya. Ya, akhirnya sampai rusak. Sampai rusak. Seperti kita petani sepertinya menemukan jalan buntu. Ya. Mau diapakan ini kebun. Termasuk juga Dan dulu belum ada pelatihan gitu Pak ya? Iya, mau diapakan ini kebun, apalagi gunung kan. Kalau istilahnya kayak tadi lokasinya sawah, mungkin bisa kita tanam apa, palawija. Tapi kalau gunung Bu, mau diapakan? Nah, itu ceritanya. Jadi sekarang kalau ada pelatihan, apalagi saya lihat programnya itu bagus sekali Bu, programnya. Begini-begini ini saya lihat programnya bagus. Apa salahnya kita mau kembali ke kebun? Di samping itu saya bilang tadi mau diapakan ini lokasi juga kalau tidak tanami coklat. Iya. Ada namanya klon-klon baru, apa salahnya? Gitu. Nah. Kakao merupakan tumbuhan tahunan atau perennial berbentuk pohon di alam, dapat mencapai ketinggian 10 meter. Meskipun demikian, dalam budidaya tanaman ini tingginya dibuat tidak lebih 5 meter dengan tajuk atau cabang menyamping yang meluas. Hal ini dilakukan untuk memperbanyak cabang produktif dan juga untuk mempermudah saat melakukan panen. Kakao secara umum adalah tumbuhan penyerbuk silang dan memiliki sistem inkompatibilitas sendiri. Walaupun demikian, beberapa varietas kakao mampu melakukan penyerbukan sendiri dan menghasilkan jenis komoditas dengan nilai jual yang lebih tinggi. Habitat alam tanaman kakao berada di iklim tropis. Kakao merupakan tanaman tropis yang suka akan naungan atau shade loving plant dengan potensi hasil bervariasi dari 50 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Kakao tumbuh pada daerah ketinggian rendah, biasanya di bawah 300 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan 1000 hingga 3000 mm per tahun.
Bibit sambung pucuk yang dibuat oleh Pak Nyoman Suwarda mampu menghasilkan tanaman kakao yang kokoh dan tentunya dengan produksi yang tinggi. Dari bibit sambung pucuk inilah Pak Nyoman Suwarda menjadi dikenal oleh petani lainnya. Selain itu, di setiap kesempatan, Pak Nyoman juga memberikan motivasinya kepada petani lainnya dalam budidaya tanaman kakao. Kehadiran bibit sambung pucuk ini menjadi harapan baru bagi petani untuk mengembalikan kejayaan kakao yang mampu membawa perubahan besar terhadap tingkat kesejahteraan petani. Nah pemirsa, ternyata tidak semua petani sejak wabah hama atau kanker buah di tahun 2010 itu melanda Kabupaten Parigi Motong kembali menjadi petani buah kakao. Tapi petani salah satunya nih Pak Nyoman ternyata berhasil untuk terus meningkatkan produktivitas kakao ini dengan melakukan teknik sambung pucuk terbarunya. Nah semoga kabar petani kali ini bisa menginspirasi kalian yang ingin berusaha ataupun berupaya menjadi petani kakao.